Berbagai lembaga survei merilis hasil riset elektabilitas capres menjelang pemungutan suara atau pencoblosan Pilpres 2024, termasuk lembaga survei luar negeri seperti Roy Morgan. Roy Morgan memprediksi Pilpres 2024 berlangsung 2 putaran, artinya, akan ada pasangan calon yang tersingkir di putaran pertama. Bandingkan pula hasil survei Roy Morgan dengan lembaga survei luar negeri lainnya. 1. Survei terbaru Roy Morgan. Menurut survei terbaru dari lembaga riset Roy Morgan Australia, Prabowo Subianto memimpin sebagai capres dengan tingkat keterpilihan tertinggi dalam simulasi Pilpres 2024, mencapai 43% pada Desember 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 13% dari survei sebelumnya yang dilakukan pada September 2023 oleh lembaga yang sama. Tim riset menyimpulkan bahwa Prabowo berada di ambang kemenangan dalam pemilihan presiden putaran pertama, mengisyaratkan kemungkinan Pilpres akan berlanjut ke putaran kedua karena belum ada kandidat yang mendapatkan lebih dari 50% suara. Dalam survei tersebut, Prabowo unggul atas dua kompetitornya, yaitu Ganjar Pranowo dengan 30% suara, atau mengalami penurunan 8% dari survei sebelumnya, sementara Anies Baswedan dengan 24% suara, turun 1% dari survei. Sebelumnya, tim riset mencatat bahwa keduanya masih bersaing untuk menduduki posisi kedua. Tim riset menambahkan bahwa hasil survei ini tidak menghalangi kemungkinan kemenangan Prabowo pada putaran pertama Pilpres pada 14 Februari 2024. Namun, masih ada 3% responden yang belum memutuskan untuk memilih. Analisis tim riset menunjukkan bahwa pemilihan calon wakil presiden, cawapres, memiliki dampak signifikan terhadap tren pemilihan saat ini. Dukungan terhadap Prabowo meningkat pesat setelah dia memilih Gibran Rakabuming Raka, wali kota Surakarta dan putra sulung dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, sebagai cawapresnya. Survei ini melibatkan 2.561 responden di seluruh Indonesia yang berusia di atas 17 tahun, dengan 1.225 responden yang terlibat dalam survei keterpilihan capres pada Oktober-Desember 2023. Wawancara tatap muka dilakukan di 17 provinsi untuk memastikan sampel yang seimbang secara geografis dan demografis. 2. The Economist, media Inggris ini dalam artikel yang berjudul Will be the next President of Indonesia, tersebut, memantau elektabilitas ketiga capres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Dari update di laman resmi The Economist hari ini, Sabtu, 27 Januari 2024, elektabilitas Prabowo belum mencapai 50%. Sebelumnya, The Economist sempat merilis elektabilitas Prabowo mencapai 50%. Diikuti Ganjar 23% dan Anies 21%. Namun kemudian The Economist merilis pengumuman terbaru atau editorial notice yang menyebut ada update terbaru dari pantauan survei Capres 2024. Media Inggris ini telah mengeluarkan hasil survei Capres atau jajak pendapat yang dinilai tidak dalam diandalkan. Update hasil survei Capres 2024 terbaru dari The Economist adalah sebagai berikut. Prabowo Subianto rata-rata 47%, dengan range antara 42-52%. Ganjar Pranowo rata-rata 24%, dengan range antara 18-31%. Anies Baswedan rata-rata 24%, dengan range antara 18-30%. Di dalam artikelnya The Economist juga menyebut jika tidak ada kandidat yang mencapai 50% maka Pilpres 2024 akan dilanjutkan ke putaran kedua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.